Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Jamaah Masjid Nurul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini insyaallah kita akan bersama-sama melanjutkan ngaji ayat-ayat suci Al-Qur'an, ngaji mempelajari dan mencoba mentadabburi kalam ilahi, firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita pada pertemuan yang sebelumnya sudah menyelesaikan pembahasan ayat-ayat di surat Al-Kahf. Sekali lagi, surat Al-Kahf itu surat yang penting. Dalam beberapa riwayat, surat itu dianjurkan untuk kita senantiasa baca pada setiap pekan. Itu artinya ada pesan khusus yang hendaknya perlu kita renungi, kita pahami, kemudian kita resapi sebagai bagian dari upaya kita terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pertemuan kali ini dan pertemuan-pertemuan berikutnya, insya Allah kita akan melanjutkan ngaji surah berikutnya, yaitu suratu Maryam, yaitu surat yang berada dalam urutan ke-19 dalam urutan mushaf Al-Quran yang ada di hadapan kita semuanya. Nah, suratu Maryam, mengapa surat ini disebut dengan surah Maryam? Ini sebelum kita nanti masuk ke ayat-ayatnya, kita berikan pengantar dulu agar kita lebih bisa memahami di mana posisi surat ini dalam Al-Quran. Nah, suratu Maryam ini disebut dengan surah Maryam karena memang di dalamnya terdapat kisah tentang ibunda Maryam, Maryam binti Imran. Penyebutan kisah Maryam itu merupakan bentuk penghormatan sekaligus sebagai catatan untuk atau agar supaya kisah Maryam itu sebagai sebuah kisah yang istimewa agar tetap terus dibaca oleh umat manusia, dipahami dan diambil manfaat serta pelajaran-pelajarannya oleh kita semuanya. Sebagai bentuk penghargaan tadi, penghormatan kepada ibunda Maryam, yang mana beliau ini diketahui merupakan seorang perempuan yang luar biasa. Dalam satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah itu pernah bersabda dari sahabat Musa Al-Asy'ari, Abu Musa Al-Asy'ari, beliau pernah mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kamula minar rijali katsirun." Telah sempurna dari kalangan kaum laki-laki itu jumlah yang banyak. Jadi kalau kita mau mencari laki-laki yang sempurna, laki-laki yang benar-benar mencapai pada titik yang optimal sebagai seorang laki-laki, maka itu bisa didapati dengan mudah. Kamula minar rijali katsirun, kata Rasulullah SAW. Walam yakmul minan nisa'i illa Maryamubnatu Imrana. Dan tidaklah ada perempuan yang mencapai titik kesempurnaan kecuali Maryam bintu Imran. Wa Asiyatu imra'atu Fir'auna.
dan juga Asiyah istrinya Fir'aun. Ini dua-duanya disebutkan dalam surat apa itu? Surat Mumtahanah atau surat apa ya? Yang wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu ra'ata Fir'aun. Surat apa? At-Tahrim, surat At-Tahrim ya. Surat At-Tahrim, di akhir surat At-Tahrim itu disebutkan dua sosok ini sebagai contoh bagi orang-orang yang beriman, yaitu Asiyah istrinya Fir'aun, yaitu Imra'atu Fir'aun dalam surat At-Tahrim disebutkan begitu, dan juga nanti Maryam juga disebutkan di situ. Ada di akhir-akhir surat At-Tahrim. Ini ya. Jadi kamu laminar rijali kathirun. Kalau mau cari laki-laki yang sempurna banyak sekali. Ini para ulama itu memiliki banyak penafsiran tentang hadis ini. Ada yang dimaksud, ada sebagian yang memahami bahwasanya kamu laminar rijali kathirun itu maksudnya adalah kaum laki-laki itu banyak yang mencapai titik kesempurnaan. Itu maksudnya adalah titik kesempurnaan sehingga mereka diangkat sebagai para nabi. Jadi kalau mau bicara tentang nabi, maka mayoritas nabi adalah kaum laki-laki. Atau bahkan sebagian ulama mengatakan semua nabi adalah laki-laki. Nah, bagi yang mengatakan bahwa tidak semua nabi laki-laki, mereka menafsirkan kalimat Rasulullah SAW, walam yakmul minan nisa'i ila Maryam ibnatu Imran, bahwasanya tidaklah sempurna dari kalangan kaum perempuan kecuali Maryam bintu Imran dan Asiyah istrinya Fir'aun. Itu adalah bahwa dua orang ini mencapai kesempurnaannya, karena itulah mereka termasuk atau tergolong derajatnya para nabi. Ini sebagian ulama mengatakan seperti itu. Tapi mayoritas ulama yang lain itu mengatakan tidak demikian. Mengapa? Karena mereka meyakini berdasarkan dalil-dalil yang ada bahwasanya para nabi itu semua datangnya dari kalangan laki-laki. Maka dari itu mereka memaknai walam yakbul minan nisa'i, dan tidaklah ada dari kalangan perempuan yang mencapai titik kesempurnaan itu kecuali Maryam dan Asiyah tadi. Itu adalah ay al-walayah, mencapai derajat kewalian yang sempurna. Jadi saking dekatnya dua sosok perempuan ini kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga disebutkan kewalian mereka, kedekatan mereka berdua kepada Allah Subhanahu wa taala itu sampai pada titik yang sempurna. Dan tidak ada di kalangan kaum perempuan yang ada di alam semesta ini yang pernah hidup di dunia ini kecuali dua orang ini, yaitu Maryam ibnatu Imran wa Asiyatu imra'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun, dan Asiyah istrinya Fir'aun. Ini ya. Jadi perempuan itu gak ada yang sempurna. Kalau kita mendambakan istri yang sempurna, itu katanya hanya ada dua. Yang satu hanya ada dalam angan-angan, yang satu lagi belum pernah dilahirkan. Jadi kalau kita mengharap pasangan kita sempurna, itu hanya ada dua. Yang satu hanya ada dalam angan-angan, satunya lagi belum pernah dilahirkan. Jadi di mana itu kita temukan? Ya sama, kita pun juga tidak termasuk yang tadi ya. Kamu laminari jali kathirun itu saya yakin nggak ada di antara kita yang masuk di situ. Ya, meskipun banyak laki-laki yang sampai pada titik kesempurnaan itu, yaitu para nabi itu ya. Para nabi yang sudah kita ketahui semuanya. Menurut riwayat itu jumlah nabi dan rasul semuanya itu 124.000. Ya, dalam sebuah hadis. Meskipun nabi dan rasul yang wajib kita ketahui itu hanya ada 25, tapi jumlah nabi dan rasul dalam satu riwayat hadis disebutkan sebanyak 124.000 ya. Tentu sebagian miman qasasna ya, sebagian sudah pernah kami kisahkan kata Allah SWT, wa minhum man lam naqsusum alaih, dan sebagian yang belum pernah kami ceritakan kepada kalian. Itu. Nah, hadis ini kemudian ada lanjutannya, wa fadlu Aisyata 'alan nisa'i ka fadli tharidi 'ala sa'iri ta'ami. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW menyebutkan dan fadilah, keutamaan Aisyah istri beliau dibanding perempuan-perempuan yang lain itu kamathali atau kafadli as-saridi ala sa'iri ta'ami, sebagaimana keutamaannya sarid. Sarid itu makanannya orang Arab.
Dan makanan ini adalah salah satu jenis makanan yang paling disukai Rasulullah SAW. Farid itu kalau dijelasin mungkin susah ya. Nanti bapak-bapak Google aja di di internet. TSARID, farid gitu. Nanti ada gambarnya. Nah, tapi sekilas yang namanya farid itu adalah makanan yang dibuat dari daging dengan roti dengan ada kuahnya. Itu apa kalau di kita itu mirip apa? Gulai kali ya. Tapi pakai roti juga. Tapi intinya adalah namanya farid itu adalah makanan yang biasa dimakan oleh orang Arab dan itu menjadi salah satu makanan yang istimewa dan termasuk makanan yang paling disukai Rasulullah SAW. Fadilah, keutamaan Aisyah radhiyallahu anha dibanding perempuan-perempuan yang lain itu kafadli as-saridi ala sa'iri ta'ami, sebagaimana keutamaannya farid dibanding makanan-makanan yang lainnya. Ada soto, ada bakso, tengkleng, gulai, apalagi. Nah, Pak. Pokoknya semuanya selain farid lah gitu ya. Itu. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya Ibunda Aisyah juga memiliki keutamaan yang luar biasa. Meskipun demikian, kalau kita baca hadis-hadis Rasulullah ini beberapa kali juga kita sampaikan ya. Aisyah radhiyallahu anha itu dengan keutamaan yang luar biasa begitu ya, itu memiliki sifat yang kalau kita bayangkan itu ya memang lazimnya perempuan begitu. Saya pernah cerita itu ya, bagaimana Aisyah itu pernah Rasulullah lagi duduk-duduk dengan para sahabatnya, ini ada dalam Sahih Bukhari, lagi ngobrol ya, mungkin memberikan nasihat atau apa. Ada satu istri Rasulullah yang lain itu ngirim makanan melalui seorang pembantu lah, seorang asisten. Aisyah yang cemburu itu dicawel dicolek itu nampaknya itu sampai jatuh dan pecah itu makanannya tumpah, tempatnya juga pecah. Rasulullah hanya tersenyum, hanya bilang gharat ummuka, ibunda kalian lagi cemburu ya. Jadi beliau nggak merasa tersinggung, nggak merasa martabatnya jatuh ya, di hadapan para sahabatnya dimarahi istrinya Aisyah begitu gitu ya. Ini ada dalam Sahih Bukhari. Jadi itulah ya, artinya kita menghadapi ini bukan menyudutkan kaum perempuan, tidak ya. Bukan hadis-hadis yang disebut oleh sebagian orang itu hadis misoginis. Kan ada orang-orang sekarang itu yang terpengaruh oleh kalangan orientalis atau karena semangat feminisme itu menganggap ada hadis-hadis yang disebut hadis-hadis misoginis. Hadis-hadis yang mendiskreditkan kaum perempuan. Tapi bukan begitu cara memahaminya ya. Jadi ini menunjukkan betapa sedemikian sempurnanya, sedemikian keutamaannya Aisyah radhiyallahu anha dibanding perempuan-perempuan yang lain, tapi masih begitu ya. Itu tidak menurunkan martabat Aisyah juga, tidak. Pernah juga kita singgung itu dalam kajian pagi itu ya. Bagaimana Aisyah itu pernah ketika sama Rasulullah sama-sama sakit kepala. Rasulullah mengatakan, "Wa ra'sa, aduh sakit sekali kepalaku." Aisyah juga sama mengatakan begitu, "Wa ra'sa, aku juga sakit." Baru Rasulullah bilang, "Ya Aisyah, ini karena romantisme beliau. Kalau nanti kamu meninggal duluan, aku akan mandikan kamu, aku kafani kamu, aku sholatin, aku kuburkan kamu." Nah, ini suami yang romantis ini. Tapi Aisyah jawabannya apa? Alah, kira-kira ya kalau bahasa kita. Paling-paling setelah itu engkau kembali dari pemakaman, kamu akan berkumpul dengan istri-istrimu yang lain. Itu jawaban seorang Aisyah. Nabi tidak marah, hanya tersenyum saja. Karena memang khuliqat min dil'in a'waj. Kaum perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Tapi bengkoknya itu justru disuruh ada kelebihan kaum perempuan. Ada kelemah lembutan di situ. Ada rasa kasih sayang yang lebih besar dibanding kaum laki-laki. Tapi ini perlu kita pahami sebagai kaum laki-laki agar mengenal betul siapa orang yang tidur bersama kita setiap malam itu. Ya. Ini Aisyah radhiyallahu anha diceritakan oleh Rasulullah SAW tadi, wa fadlu Aisyata ala nisa'i kafadli tharidi ala sa'iri ta'ami, bahwa keutamaan Aisyah dibanding perempuan-perempuan yang lain itu adalah ibarat keutamaan farid. Ya, sekali lagi kalau Bapak penasaran nanti di Google ya, farid seperti apa gambarnya ya, biar paham. Ala sa'iri ta'ami dibandingkan dengan semua jenis makanan lainnya. Ini
Dalam riwayat lain, ya, Rasulullah SAW memuji Ibunda Maryam ini dengan sabda yang lain. Itu ada dalam Sunan Tirmidzi, hadisnya hadis sahih. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, hasbuka minan nisa'i al-alamina, hasbuka min nisa'il alamina Maryam ibnu Imran wa Khadijatu bintu Khuwailid. Cukup bagi kalian kalau ingin melihat perempuan yang istimewa di alam semesta ini, itu adalah Maryam ibnatu Imran, anak perempuannya Imran. Wa Khadijatu bintu Khuwailid, dan juga Khadijah binti Khuwailid, istri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Fatimatu bintu Muhammadin, dan Fatimah binti Muhammad. Wa Asiyatu imratu Fir'aun, dan juga Asiyah istrinya Fir'aun. Jadi di sini Rasulullah SAW menyebutkan 4 sosok kaum perempuan yang istimewa, yaitu Maryam yang namanya diabadikan menjadi nama surat yang akan kita kaji ini, dan juga disebutkan kisahnya sebagainya di surat ini. Nanti insya Allah akan kita baca sama-sama di dalam beberapa pertemuan mendatang. Dan juga Khadijah bintu Khuwailid, Khadijah istri beliau. Kemudian juga Fatimah bintu Muhammad, Fatimah putrinya Nabi Muhammad SAW. Wa Asiyah imra'atu Fir'aun, dan juga Asiyah istrinya Fir'aun. Kalau kemudian orang ada mungkin bertanya-tanya, lantas di antara umatnya Nabi Muhammad ini, kalau dibanding-bandingkan siapa lebih utama, antara Khadijah, Aisyah, atau Fatimah? Nah, ini para ulama memiliki perbedaan banyak pendapat ya, mengenai cara mendudukkan hadis-hadis yang seakan-akan berbeda-beda. Di satu sisi Rasulullah menyebut Aisyah itu memiliki kelebihan dari semua wanita yang lainnya, sebagaimana kelebihan yang dimiliki makanan kharit dibanding makanan yang lainnya. Tapi pada sisi yang lain, kadang-kadang Rasulullah memuji istrinya Khadijah yang beliau mengatakan tidak akan bisa tergantikan, bahkan oleh Aisyah sendiri. Dan juga pernah juga beliau menyebut Fatimah itu sebagai Sayyidatu Nisa'il Jannah, sebagai sayyidahnya, tuannya perempuan-perempuan di surga nanti. Nah, itu para ulama menjelaskannya macam-macam ya. Salah satunya itu kalau dilihat dari nasabnya, itu jelas Fatimah adalah jauh lebih mulia dibanding Aisyah maupun Khadijah, karena dalam dirinya mengalir langsung darahnya Rasulullah SAW. Tapi dari sisi manfaat ilmunya, itu yang paling tinggi Aisyah. Mengapa? Karena Aisyah itu adalah salah satu atau bahkan satu-satunya perempuan yang paling banyak menjadi rujukan, menjadi referensi bagi sahabat-sahabat yang lain sepeninggal Rasulullah. Istri-istri yang lain juga sama meriwayatkan hadis, ya, seperti Ummu Salamah misalnya, atau Zainab misalnya. Ada, tapi yang paling banyak meriwayatkan hadis dan juga paling banyak ilmunya, paling banyak menjadi referensi para sahabat dan tabi'in yang datang kemudian, itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau memiliki jasa yang luar biasa besar dalam turut serta menyebarkan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kembali kepada surat Maryam ya. Surat Maryam ini termasuk golongan surah Makkiyah, artinya dia ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril di Mekah atau sebelum hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala al-Qurtubi wa hiya makkiyatun bi ijma'in, bahwasanya kategorisasi surah Maryam sebagai surah Makkiyah itu disepakati oleh para ulama ya, menjadi ijma' para ulama. Wa kana nuzuluha mubakkiran fil ahdil makki, dan surat Maryam ini adalah salah satu surat yang termasuk awal-awal turun di periode-periode awal kenabian Nabi Muhammad SAW. Karena salah satu buktinya adalah nanti disebutkan ya, bahwasanya Ja'far bin Abi Thalib ketika hijrah ke Habasyah, itu kan tahun berapa? Tahun ke-6 Hijriah atau tahun ke-7 ya kalau salah ya. Itu ketika Najasyi, rajanya Habasyah, rajanya Ethiopia saat itu pernah meminta kepada Ja'far bin Abi Thalib untuk membacakan beberapa ayat yang dinyatakan atau diklaim diturunkan dari
dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mengaku nabi saat itu, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'far bin Abi Thalib membacakan bagian-bagian awal dari ayat-ayat yang ada di surat Maryam sampai kemudian Najasyi menangis, ya, sampai kalau dalam hadisnya itu sampai jenggotnya itu basah dengan tangisan. Jadi hati yang bersih, ya, meskipun itu saat itu dia masih kafir, ya, masih belum masuk Islam, mendengar ayat-ayat itu tersentuh hatinya. Termasuk beberapa al-qasawisah, ya, para pastor atau para pendeta yang mendampingi Najasyi itu mendengarkan ayat-ayat yang dibacakan oleh Ja'far bin Abi Thalib sampai menangis, ya. Menangis karena dahsyatnya pengaruh ayat itu. Memang ayat-ayat Al-Quran itu luar biasa, ya. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu au qutti'at bihil ardu au kullima bihil mauta, ya. Kalau seandainya ada bacaan di muka bumi ini, di alam semesta ini, yang dengan bacaan itu mayat-mayat yang hidup bisa dibangkitkan lagi, tanah-tanah bisa dihancurkan dengan bacaan itu, ya. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jabal, dan gunung-gunung juga bisa digeser dengan satu bacaan, maka bacaan itu adalah bacaan Al-Quran. Jadi bacaan Al-Quran itu, kalaupun ada bacaan yang bisa membuat seperti itu, yang efeknya bisa menggeser gunung-gunung, bisa membuat orang-orang yang mati hidup lagi, atau bisa menghancur leburkan bumi ini, maka itulah Al-Quran. Dan Al-Quran pula, Nabi itu adalah hati beliau itu lebih kuat daripada gunung-gunung. Kan Allah Subhanahu wa taala itu dalam satu ayat di surat Al-Hasyr berfirman, "Walau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau seandainya aku turunkan Al-Quran itu kepada satu gunung, dia akan kamu lihat hancur lebur. Tapi Al-Quran diturunkan kepada hatinya Nabi Muhammad SAW. Jadi hati seorang manusia yang memang benar-benar kuat itu jauh lebih kuat daripada gunung-gunung ini. Nah, ayat yang ada dalam surat Maryam ini, sekali lagi sebelum kita masuk ke surat Maryam, ini jam berapa? Ini kok fotonya foto pakai gerasi ini. Kayaknya nggak cocok itu. Tapi ya udahlah, masa bodoh lah. Ya. Kenapa? Oh ya udah, mana aja lah. Ini ya, surat Maryam, apa tema utama yang menjadi pokok pikiran atau menjadi tema yang paling menonjol dalam surat Maryam? Sekali lagi, dalam cara kita membaca Al-Quran itu sebagian ulama ada yang menganut pendekatan maudhu'i namanya, tematik. Jadi salah satu pendekatan tematik itu bagaimana mereka membaca ayat-ayat yang ada kemudian menyimpulkan tema-tema tertentu yang ada dalam ayat-ayat itu. Tema apakah yang saling berhubungan di situ? Yang paling menonjol di satu surat. Misalnya surat Al-Kahf. Sesuai dengan namanya. Al-Kahf itu kan gua di mana orang datang berlindung, ya. Al-Kahf itu adalah juga isinya perlindungan dari berbagai macam fitnah. Kemarin kita sudah kaji, ada fitnah yang bisa menimpa agama, fitnah menimpa harta, fitnah ilmu, fitnah kekuasaan, ya. Dan fitnah Dajjal pun, ya, itu nanti bisa ditanggulangi dengan surat Al-Kahf. Jadi tema utamanya itu. Nah, surah Maryam ini oleh para ulama yang melakukan pendekatan pemahamannya dengan pendekatan maudhu'i atau pendekatan tematis, itu mereka mengatakan bahwasanya salah satu tema paling penting dalam surat Maryam itu adalah tema tentang rahmah. Tema tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita nanti lihat di balik ayat-ayat di surat Maryam ini, itu akan banyak kita jumpai penyebutan sifat Allah sebagai Ar-Rahman. Ada yang menghitungnya sampai 16 kali kalau nggak salah, saya belum menghitung ya. Tapi nanti kita hitung bersama lah kalau perlu. Tapi itu akan berulang-ulang penyebutan sifat Allah sebagai Ar-Rahman. Dan itu adalah sifat Allah yang paling sering disebut dalam surat ini adalah sifat Allah sebagai Ar-Rahman.
Dan ayat ini juga banyak menyebut tentang rahmah, termasuk nanti di ayat pertama setelah kaf ya ain shad nanti, itu yang disebut adalah tentang zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria, tentang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya bernama Zakaria. Jadi surat Maryam ini itu memiliki satu tema penting yang banyak berbicara tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena puncak daripada sifat Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi itu adalah sifat rahmatnya. Qulillaha awidkur rahman. Katakanlah ya, oleh kalian kalau memanggil Allah itu Allah atau Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman itu bisa menggantikan lafzul jalalah Allah ya. Itu artinya adalah sifat Rahman, Ar-Rahman itu adalah sifat Allah yang paling optimum. Ya. Dan wujud alam semesta ini itu adalah manifestasi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pun pula ya, kalau kita membaca Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim di awal di surat Al-Fatihah, menyebutkan sifat Allah yang Maha Rahman, yang pemberi kasih sayang kepada seluruh makhluknya, baik makhluk yang beriman maupun tidak beriman, baik makhluk yang kafir maupun yang mukmin, makhluk yang taat maupun yang ahli maksiat. Itu semua mendapatkan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Dan nanti akan kita lihat betul itu betapa isu atau tema tentang rahmat itu mewarnai secara dominan di balik ayat-ayat yang akan kita baca dalam surat Maryam ini insyaallah. Kemudian yang kedua, tema yang akan banyak mewarnai surah Maryam ini itu adalah tema tentang al-ubudiyah, yaitu sifat penghambaan seorang manusia yang paling paripurna kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-ubudiyah, penghambaan. Makanya di sini nanti juga sama di ayat yang kedua itu langsung disebutkan Nabi Zakaria disifati bukan sebagai nabi. Nabi Zakaria bukan disifati sebagai yang lain-lain, tapi disifati sebagai apa? Abdahu, sebagai hambanya. Karena memang makom yang paling tinggi seorang manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah makom ubudiyah, bukan yang lain-lain. Di surat Al-Kahf ayat pertama ya, kita sudah pernah baca juga dan pernah, kalau nggak salah seingat saya pernah saya jelaskan juga bagaimana rahasia Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi, bukan ala nabihi atau ala rasulihi, ala khalil, enggak, tapi yang disebut ala abdihi. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitabnya kepada siapa? Yaitu kepada hambanya. Karena apa? Karena makom ubudiyah adalah makom yang paling tinggi yang bisa dicapai seorang hamba terhadap Tuhannya. Semakin dalam ubudiyah seseorang, semakin dalam penghambaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin sempurna ubudiyah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara para ulama itu ada yang mengatakan begini, man arafa nafsahu bil ubudiyati arafa rabbahu bir rububiyah. Kan kalau dalam literatur sufi itu ada yang mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, semakin seseorang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Sejauh mana dia mengenal dirinya, sejauh itu pula dia bisa mengenal Tuhannya. Kalau kita bisa mengenal diri kita pada level 9 dari 10, maka sampai ke situ pula lah kita bisa mengenal Tuhan kita level 9 dari 10. Nah, ini penjelasannya man arafa nafsahu bil ubudiyati arafa rabbahu bir rububiyah. Barang siapa yang mengenal dirinya dengan sifat ubudiyah dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, arafa rabbahu bir rububiyati, maka dia sejauh itu pula akan mengenal Rabbnya, mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb dia. Kata rububiyah itu berasal dari kata robba yarbu, menumbuhkan dari sesuatu kepada kesempurnaan, itu namanya robba yarbu. Dan dari situ pula diambil kata tarbiyah, mendidik. Jadi kata Rabb itu ketika kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin, Rabb itu adalah zat yang menciptakan, menumbuhkan, membimbing
mengantarkan kita, memberi pedoman kepada kita dari satu yang kecil menjadi yang besar, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dari batas bawah ke batas atas. Ya. Ansya'a min hal ila halil kamal, menumbuhkan dari keadaan yang paling rendah kepada keadaan yang paling sempurna, itu robba ya rubu. Dan kata rob itu diambil dari kata itu. Jadi penghambaan dengan rububiyah itu memiliki relasi yang sedemikian kuatnya. Ya. Man arafa nafsahu bil ubudiyati arafa rabbahu bir rububiyati. Barang siapa mengenal dirinya, statusnya sebagai abdun lillah, sebagai abdullah hamba Allah, maka sebatas sejauh itu pula dia akan bisa mengenal Rabbnya sebagai Rabb dia. Waman arafa nafsahu bil faqri arafa rabbahu bil ghina. Dan barang siapa yang mengenal dirinya dengan kefakirannya, dengan rasa berkebutuhannya, maka dengan itu pula dia bisa mengenal Rabbnya dengan kekayaannya, dengan ketidakadanya kebutuhan kepada pihak lain. Nanti kita akan baca juga ini ya, bagaimana trik atau tipsnya Nabi Zakaria ketika berdoa itu adalah menunjukkan kelemahannya. Ya, Rabbi inni wahanal azmu minni. Jadi salah satu tips ya, doa bisa didengar itu adalah mengakui dulu kekurangan kita. Makanya kita disunahkan istighfar dulu ya, ngaku kita ini ya Allah banyak dosa ya. Amalnya enggak banyak ya, banyak berbuat salah, banyak khilafnya. Ngaku dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria ketika berdoa itu mengatakan Rabbi inni wahanal azmu minni, ya Allah aku ini ya Allah jadi manusia sudah tua, tulang-tulangku sudah lemah ya kan, wasta'ala ra'su syaiba, kepalaku sudah ubanan. Itu cara seseorang mendekat kepada Allah itu dengan menunjukkan lemahnya. Maka di sini tadi waman arafa nafsahu bil faqri, barang siapa yang mengerti bahwa dirinya itu fakir, dirinya itu butuh, dirinya itu tidak sempurna, dirinya itu memerlukan pihak lain, semakin besar pemahaman dia dalam keadaan yang seperti itu, maka semakin besar pula kesempatan dia untuk mengenal Rabbnya sebagai zat yang maha kaya, yang maha memberikan pencukupan, memberikan bantuan, memberikan apa yang kita butuhkan. Ini waman arafa nafsahu bil ajzi arafa rabbahu bil qudrati. Dan barang siapa yang lebih mengenali dirinya dengan rasa lemahnya, dengan kelemahan dirinya, arafa rabbahu bil qudrati, maka dialah yang akan lebih paham. Orang-orang yang seperti ini lebih paham tentang kekuatan, kekuasaan dan power daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa man arafa nafsahu bil ajzi arafa rabbahu bil qudrati. Wa man arafa nafsahu bil jahli arafa rabbahu bil ilmi. Dan barang siapa semakin sadar bahwa dirinya masih bodoh, masih belum ngerti banyak, masih perlu belajar banyak, arafa rabbahu bil ilmi, maka dia lebih paham bahwasanya Allah lah zat yang paling banyak ilmunya, yang bisa memberikan, membagi-bagikan ilmunya itu kepada siapapun yang dia kehendaki. Wa man arafa nafsahu bidzulli arafa rabbahu bil izzi. Dan barang siapa yang mengenal dirinya dengan kehinaan dirinya, arafa rabbahu bil izzi, maka dengan itu pula dia lebih mengenal Rabbnya dengan kemuliaannya. Ini relasi antara ubudiyah dan rububiyah. Sekali lagi, makom yang paling tinggi yang bisa dicapai oleh seorang hamba adalah ketika dia bisa menjadi abdulillah secara sempurna, menghamba kepada Allah secara sempurna, menjadi Abdullah secara paripurna. Itu makom yang paling tinggi. Maka dalam beberapa ayat tadi sebagaimana sudah kita sebutkan, para nabi pun seringkali disifati sebagai Abdullah, sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan sifat-sifat yang lain. Ya, wa min huna tatajallana as-silatu baina ta'dhimir rububiyyati wa tahqiqil ubudiyyah. Dari sini kita bisa lebih paham ya, melalui surat Maryam ini nanti kita bisa lebih paham, lebih mengerti betapa adanya relasi yang sangat kuat antara kita mengagungkan rububiyatullah ya, mengenal betul Allah sebagai Rabb kita yang memiliki dengan segala keagungannya itu, wa tahqiqil ubudiyyah, dan juga bagaimana kita bisa mengimplementasikan sifat ubudiyah kita dengan
seoptimal yang bisa kita capai. Ini id biqadri tahqiqil ubudiyyati lillahi ta'ala zahiran wa batinan biqadri ma yazidul 'abdu ijlalan wa ta'dhiman rabbi subhanahu. Karena sekali lagi dengan kemampuan kita memposisikan diri sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, semakin besar itu pula lah baik secara lahir maupun batin seseorang itu bisa mengerti betul keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini menit berapa, Pak? Isanya jam 7. Masih kurang 4 menit lagi. Ini belum masuk ke ayatnya ini. Nah, para ulama juga dalam kajian tematik itu, tafsir maudhu'i, itu seringkali menghubungkan antara satu surat dengan surat setelahnya atau satu surat dengan surat yang sebelumnya. Itu apa? Agar kita bisa mencerna ya, bahwasanya masing-masing surat itu memiliki pesan-pesan khusus yang seringkali pesan-pesan itu saling memiliki ikatan, saling memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya. Ya, misalnya kalau terkait hubungan antara surat Maryam dengan surat Al-Kahf misalnya, ketika di surat Al-Kahf di akhir-akhir ayatnya kemarin itu kan kita membaca ayat qul innama ana basyarun mithlukum, penegasan basyariahnya Rasulullah bahwa Nabi Muhammad adalah manusia biasa, basyar, sebagai makhluk biologis ya, fisiologis yang punya tangan, kaki, mata seperti layaknya kita manusia, adalah basyarun mithlukum, tidak ada bedanya dengan kita. Matanya dua sama, hidungnya juga lubangnya dua yang sama, kakinya dua, tangannya dua. Bukan tangannya 4 atau kakinya 4, enggak, tapi basyarun mithlukum, sama seperti kalian. Untuk menegaskan basyariatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, nanti dalam surat Maryam ini juga ada penegasan basyariatul Masih, bahwasanya Isa alaihissalam itu adalah benar-benar seorang manusia. Ini dalam kaitan nanti bagaimana menempatkan pandangan orang-orang yang menuhankannya. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, la tukruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Janganlah sekali-kali kalian terlalu berlebih-lebihan dalam memujiku seperti ya orang Nasrani memuji-muji Isa bin Maryam, bahkan sampai mereka sampai menuhankannya. Nah, di surat Al-Kahf ada penegasan basyariatur Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kemanusiaannya Rasulullah SAW. Nanti juga di surat Maryam akan ditegaskan tentang basyariatul Masih, tentang kemanusiaannya Nabi Isa alaihis salam. Ya. Kemudian juga ya dalam surat Al-Kahfi itu disebutkan tentang bagaimana penghormatan yang diterima oleh Rasulullah SAW menerima kitab ya Al-Quran tadi, alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja tadi ya. Wa wasafahu bil ubudiyah, dan mensifati Nabi Muhammad dengan sifat apa tadi? Ubudiyah. Maka nanti di surat Maryam ini pula Allah mensifati Nabi Zakaria dengan sifat ubudiyah juga. Ini jadi yang di sana ubudiyah, Rasulullah disifati dengan ubudiyah, Nabi Zakaria di surat Maryam dengan ubudiyah. Ini diantara hubungan-hubungan antara surat Maryam dan surat Al-Kahf. Ada beberapa lagi yang kalau dibacakan ini ada beberapa lagi, ada 2 halaman lagi di sini. Tapi mungkin tidak perlu kita baca semuanya ya. Ini sebagai pengantar surat Maryam yang insya Allah akan kita kaji pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Kalau ada yang ingin menambahkan, menyampaikan pertanyaan atau pandangannya, silakan sebelum kita tutup. Nggak ada? Ya kalau nggak ada kita ya. Kenapa? Oh iya, ya udah nggak apa-apa. Baiklah ya. Ya masih mukadimah. Sekali lagi harapan saya ya bapak-bapak semuanya kalau berkenan ini ya, silakan baca dulu di rumah ayat-ayatnya, baca tafsirnya, sehingga kita datang ke sini ada modal ya. Barangkali bapak-bapak semuanya bisa menangkap inspirasi yang tidak bisa saya tangkap. Itu mungkin saja. Saya bisa lewat satu hal, bapak-bapak bisa mengingatkan nantinya, sehingga kaya kita ngaji itu bareng-bareng ngaji. Yang dikaji itu kitab yang menjadi pedoman buat kita bersama-sama. Ya,
jadi bisa saja kalau bapak-bapak baca dulu di rumah ya, itu bisa menangkap beberapa hal yang mungkin tidak bisa saya tangkap atau tidak sempat saya baca. Dan kita di sini nanti bisa saling diskusi, saling memperkaya antara satu dengan yang lainnya. Dan harapannya pula kalaupun tidak begitu, paling tidak dengan membaca di awal itu sudah ada gambaran, oh yang akan dijelaskan adalah ayatnya ini. Jadi kita bisa lebih mudah untuk memahami ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim ini. Karena ini adalah kitab yang memang diturunkan untuk kita dan menjadi pegangan kita semuanya. Inna hadzal Qur'ana sababun. Ya, ini kita sekali lagi kita tegaskan, Quran ini adalah sababun, seutas tali. Ya. Yang Allah turunkan kepada kita torfu biyadillah. Satu ujung utas itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, wa tarfuhul akhar bi aydikum. Dan satu ujung dari utas tali itu ada di tangan kita semuanya, ya. Fatamassaku bihi falan tahdiku wa lan tadilu abad. Maka berpeganglah kuat dengan tali itu, maka kalian tidak akan celaka dan tidak akan sesat selama-lamanya. Hadis sahih, ya. Barangkali ini yang benar semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sementara yang salah itu adalah karena kebodohan saya sendiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallama tasliman katsiran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.